Sebenarnya nggak kelihatan karena gue tuh ada cerita-cerita di sebelum mereka jadian gitu. Jadi gue lagi fokus sama cerita itu sama Mbak Angel. Tiba-tiba somehow ceritanya berubah. Terus kaget banget kok malah mereka gitu yang barengan. Nah akhirnya pas kita sempat ke teras tuh ngobrol-ngobrol, nah pas Richardnya masuk ke dalam, nah gue tanya sama Angel, gue bilang, lu sekarang ini ya sama Richard ya? Lagi deket ya? Nah saat itu Angel masih belum yakin. Tiba-tiba dia telepon ke gue, kita kan biasanya emang komunikasinya by phone karena jarang bisa ketemu bareng. Dia telepon tinggal bilang ke gue, Bono gue mau merit nih. Sama siapa lu? Sama temen gue. Temen yang mana? Karena di otak gue sebelumnya dia punya cewek yang lain, ya kan? Dan itu udah berapa tahun berlangsung, gue pikir sama dia, ternyata bukan. Gue tuh kalau boleh cerita, gue ketemu Angel tuh waktu itu karena gue harus pindah ke Jakarta gara-gara gue waktu itu kerja di perusahaan sebuah majalah basket. Jadi gue harus memindahkan semua konsentrasi pekerjaan gue di Jakarta. Jadi gue waktu itu bikin komunitas Masa Depan Jakarta namanya. Terus dari situ gue bikin sekolah basket juga. Nah, gue awal ketemu Angel tuh di lapangan basket sih. Waktu itu dia datang sama salah satu teman gue sih. Terus dia juga sama adiknya. Dan ternyata dari situ kita jadi terlibat sebuah obrolan bisnis. Nah, kenapa gue saat itu memilih Angel dari sekian banyak orang yang ada di komunitas Masa Depan Jakarta? Karena gue melihat dia tuh kayaknya willing to help gitu. Kayak gue kan nanya kan ke banyak orang kayak ada yang mau bantuin gue nggak gitu. Terus tiba-tiba si Angel tuh menawarkan diri gitu untuk ya gue bisa bantuin lo sih Sen apa segala macam gitu. Nah cuma memang gue tuh ngomong gitu tuh ke dia duluan gitu. Kayak gue tahu nih orang pasti mau bantuin sih. Karena gue udah feeling dari awal kalau ketika gue ngeliat dia tuh kayak nih orang kayaknya willing to help-nya tinggi banget gitu. Terus ya udah dari situ gue langsung kayak sering banget ketemu lah sama dia, ngomongin kerjaan, ngomongin apa yang harus kita lakuin untuk ngegedein komunitas ini, ngomongin sekolah basketnya mau diapain gitu. Dan gue sering banget ngundang dia untuk meeting di kantor gue dulu. Dan jadi kenapa gue sama Angel begitu banyak terlibat di meeting, di pembicaraan ya karena dia orang yang enak diajak ngobrol sih. Itu sih. Awal ketemunya udah pasti di lapangan ABC. Semua orang juga tahu kali ya. Itu kayaknya dia soalnya udah saking lamanya sahabatan sama gue sampai semua sahabat gue kenal sama dia. Jadi kayak ketemunya sih waktu itu ya awalnya kan gue nggak tahu dia siapa gitu kan. Ya gue dulu tahu basket tapi gue nggak tahu streetball gitu. Jadi yang gue denger dia foundernya Future di Bandung, terus dia mau bawa Masa Depan di Jakarta karena dia pindah ke Jakarta karena dia join Slam. Terus akhirnya gue ada yang ngajak ke sana, terus dia buka basketball camp waktu itu. Nah adik gue kebetulan itu masih SD gitu, terus gue mau arahin dia supaya dia punya aktivitas yang maksudnya yang hubungannya sama dunia olahraga yang gue suka gitu kebetulan. Nah akhirnya gue bawa adik gue ke Masa Depan, terus gue ketemu sama Insane. Terus out of nowhere, gue ngerasa gue juga nggak tahu gue ngapain atau ngomong apa di situ. Tiba-tiba dia ngajak gue jadi manajemen waktu itu buat ngurusin keuangannya sekolah basket gitu. Dari situ kayak kita sering ngobrol. Ya so far sih selama waktu gue masih jadi manajemen Masa Depan, ya obrolannya seputar profesional ya paling ngobrolin basket. Dan seputaran masa depan aja, gue bahkan nggak ngerti-ngerti amat dunia basket gitu. Terus ya udah
karena kita sering komunikasi ya lama-lama kita jadi ngobrol yang personal gitu. Jadi kayak gue curhat tentang kehidupan gue, kerjaan, relationship, dan dia juga begitu. Richard sih orangnya gila olahraga banget sih, gila basket khususnya. Dia gue tau dari awal kenal sampai sekarang bidangnya basket terus konsisten. Kalau Angel, ya suka olahraga juga, mendukung juga, karena dia kemana-mana kayak jam-jam Richard main basket apa gimana, selalu ada, selalu nemenin. Karena ada cewek yang nggak suka olahraga gitu ya, cowoknya olahraga, ya udah dianya kemana. Kalau enggak, kalau si Angel ada terus nemenin, selalu nemenin. Orangnya juga kreatif, dua-duanya sama, ya banyak kecocokan sih. Makanya pas gue tahu mereka jadian ya gue senang. Malah dalam hati gue pikir kenapa nggak ada dulu aja gitu. Gue kenal sama Angel tuh dari tempat kerja, kita kerja bareng tuh dari udah 2 kali perusahaan, sebelum law firm terus perusahaan, sampai sekarang pun kita masih sering ketemu karena Angel emang berkantor di gedung yang sama kantor gue. Jadi ya udahlah, udah pengen muntah lah kita ketemu lo lagi gitu. Iya dia profesional banget kerjanya, serius banget, tapi tuh anak receh banget. Ya gue udah tau lah receh-receh, krik-kriknya dia gitu. Nah terus ketemu Insen yang emang gue kenal dia orangnya ramah, asik banget. Ya baik banget juga, ya cocok lah, sama-sama humble gitu sih. Yang gue tau segitu ya. Itu 2 orang yang beda banget. Yang satu serius banget, kebetulan kan gue sama Mbak Angel soalnya dari dulu satu kantor. Sementara kalau Bang Insen gue kenal dari Mbak Angel, orangnya tuh ya simply anak basket aja, kesana kesini nyantai gitu. Kalau Mbak Angel tuh pembawaan pertama orang ketemu, anjir serius banget gitu. Kalau Mbak Angel, gue cukup banyak tahu karena memang kan gue temen sama Mbak Angel itu lumayan lama, udah sekitar 5-6 tahunan lah. Nah itu banyak udah sebenarnya pacaran Mbak Angel yang kesana yang kesini. Cuman memang untuk yang sekarang ini unexpected banget dan tiba-tiba mereka mau nikah, gue seneng, terharu, excited dan ya memang kaget. Cuman ya itu dia, gue seneng. Ini orang berubah, oke lah buat gue maksudnya gitu. Akhirnya gue sering ngobrol sama dia. Sampai terakhir gue tuh 2019 tuh dari Cirebon gue naik kereta sama dia tuh, dia cerita tuh kalau dia pengen nikah. Karena gue udah nikah, lu gimana sih Jess nikah kemarin gitu. Ya gue kasih tahu memang gue nikah banyak yang support gitu. Gue bilang ada, lu kan temen banyak gitu, pasti banyak yang support kalau minta bantuan apa kayak gitu kan. Oh iya ya, tapi gue nggak tahu untuk nikah sama siapa waktu itu ya kan. Nah, dan ternyata nikahnya sama Angel gitu. Yang Mbak Angel selalu yang kayak labil, Mbak Angel yang kayak mau perfeksionis dengan kayak Kak Insennya mau gimana, terus bete-bete, terus aku sebagai temennya, aku kayak kasih input aja lah gitu. Terus kayak sebenarnya so far Mbak Angel tanpa input dari orang-orang juga dia udah tahu mana yang terbaik, mana yang enggak juga gitu loh. Terus Kak Insennya juga udah bisa menuhin semua keinginan Mbak Angel, jadi ya why harus galau-galau gitu. Kayak suka panik aja sih kalau Mbak Angel. Gue kenapa nggak ngutarain perasaan gue ke Angel dari dulu ya? Gue juga bingung sih. Kalau ditanya gue mulai sukanya tuh sebenarnya gue suka secara pribadinya dia ya. Pribadi dia yang gue lihat sepertinya dia tuh independen, mandiri, nggak terlalu neko-neko, easy going. Gue ngelihatnya dia tuh cewek yang memang dalam tanda kutip nggak ribet sih. Nah, gue suka sih cewek-cewek kayak gitu. Nah, kenapa nggak dari dulu sebenarnya? Gue juga bingung sih kenapa nggak dari dulu ya gue ngomong gitu. Cuma memang saat itu gue denial, selalu gue denial sama hati kecil gue bahwa
masa sih gue bisa pacaran sama sahabat gue gitu. Selalu pertanyaan itu sih, big question di kepala gue tuh kayak cuma, mungkin gak sih gue pacaran sama sahabat gue sendiri gitu? Gak mungkin lah gitu. Terus kayak ada orang, beberapa teman gue yang selalu ngomong, Sen lo kenapa gak sama Angel aja sih? Gue terus kayak, lo gila lo, dia sahabat gue kali gitu. Ya sebenarnya sah-sah aja atau mungkin-mungkin aja gitu. Ketika orang melihat itu mungkin, kenapa gue nggak melihat itu mungkin gitu? Karena gue denial sama hati kecil gue, dan akhirnya gue baru sadar bahwa sebenarnya hati gue milih dia. Mana ya ngomongnya? Susah banget nih jawabnya. Soalnya gini loh, gue tuh sama dia tuh, jadi gini, gue tuh emang suka make friends sama orang. Gue temenan sama semua orang, kayak maksudnya, ibaratnya kasarnya gue bener-bener temenan sama semua orang tuh gue gak milih-milih gitu. Jadi kayak siapa yang deket sama gue nyaman ya gue bakal terus komunikasi sama orang itu. Jadi ya so far yang komunikasinya lumayan intens sampai gue sadari ya itu insane gitu. Jadi kayak ada aja gitu hal-hal yang bikin kita jadi connect gitu. Misalnya gue, misalnya dia ada event masa depan atau misalnya event basketnya dia yang ngajak teman-teman yang gue kenal ya dia invite gue. Atau misalnya gue ada event yang hubungan basket, gue invite dia automatically gitu. Karena ya sosok yang gue kenal di basket ya insane gitu. Dan dari situ kayak kita sering banget ketemuan, ngobrol profesional, sampai akhirnya curhat-curhatan. Sebenarnya ceritanya panjang ya, kalau misalnya diceritain tuh nggak habis 3 album. Nah tapi kalau kenal kan dari awal Angel itu main di ABC ya, Bang Vincent kan udah kenal dari 2004. Ya, dari awal pengagum, fans sampai jadi sahabat tuh, ya, menurut gue itu perjalanan yang unik sih. Gue tahu mereka jadian itu sebenarnya taunya dari Angel sih, tiba-tiba WhatsApp. Karena waktu itu gue agak nggak ketemuan sama Angel cukup lama tuh awal PPKM gitu. Jadi kita udah lama nggak ketemuan, nggak terlalu banyak ngobrol. Terus tiba-tiba dia WhatsApp gue dengan memberitakan hubungan dia dan Insen gitu. Terus tiba-tiba bilang katanya dia pacaran, terus sudah mau membicarakan tentang pernikahan. Di bulan Agustus, tanggalnya gue kurang tahu, tiba-tiba dia telepon ke gue. Kita kan biasanya emang komunikasinya by phone karena jarang bisa ketemu bareng. Dia telepon, tinggal bilang ke gue, Bono, gue mau merit nih. Sama siapa lu? Sama temen gue. Temen yang mana? Karena di otak gue sebelumnya dia punya cewek yang lain, ya kan? Dan itu udah berapa tahun berlangsung, gue pikir sama dia, ternyata bukan. Gue bilang, oh, yang mana lagi nih? Jadi teman lama, cuman baru jadian. Oh yakin lo? Dia bilang, iya. Oh ya udahlah, bagus lah. Gue mah dukung aja temen. Dibilang kaget ya pasti kaget lah. Cuma ya mungkin ada satu kejadian yang dulu Mbak Angel pernah cerita gitu loh. Jadi ulang tahun dia yang tahun 2020 itu kan dirayain di Bali. Nah, katanya si Bang Insen ini mau ikut. Tapi kayaknya last minute cancel. Nggak tahu alasannya dibuat-buat atau apa, kita nggak tahu tuh. Nanti coba ngobrol sendiri deh. Nah, di situ kayak Mbak Angel agak apa ya? Kok dia nggak datang sih, Tis? Kok dia apa sih, Tis? Alasannya apa sih, Tis? Kayak alasannya dibuat-buat gitu loh. Coba kalian nanti diskusi berdua lah pokoknya. Tuh 2020 kenapa Bang Insen cancel ke Bali gitu. Nah, itu yang ya mungkin benih-benihnya ya kita nggak tahu ya, mereka temenan juga udah lama gitu loh. Tapi yang pertama kali tahu ya saya dari situ gitu loh. Ada beberapa itu ya setelah mereka makan bareng lah atau apa gitu loh. Nah, saya aware-nya dari situ. Terus ketika mereka ngeliat udah jadi nih, oh ya udah gitu. Gue tahu, gue malah kaget, justru kaget sih kayak akhirnya beneran nih gini. Soalnya kan ada kayak teaser lah di sosial media gitu. Terus ya apa namanya? Ya kirain cuma kayak gimmick-gimmickan si Rock waktu itu nge-storyin, ternyata beneran gitu. Tapi emang beberapa tahun lalu sih emang kayak ini kayaknya kenapa nggak berdua aja sih gitu. Jadi kayak waktu anak gue lahir 2 tahun yang lalu tuh dia datangnya berdua, justru gue kaget. Padahal yang janjian sama gue tuh insane gitu.
ternyata yang datang berdua gitu. Gue ngiranya malah mereka udah pacaran, cuma pas di situ ngobrol enggak lah, terus gue suka goda-godain iseng doang, terus kayaknya juga enggak lah, nggak mungkin gitu. Tapi ternyata beneran, gue malah kaget juga. Gue ngerasa kayak gue sama dia tuh kayak apa ya? Kok sama gitu loh, kayak sevisi gitu. Terus gimana dia disayang sama orang tua gue, kayak setelah gue melewati banyak relationship yang nggak bikin, ya sama ini gue selalu berpikir gue cuma pengen happy buat diri gue sendiri gitu. Kayak ketika gue ngeliat orang tua gue udah mulai tua segala macem, dan ternyata kok yang bikin dia nyaman malah insane. Ya kalau boleh dibilang kayak never been this happy. Kayak plong gitu. Karena hubungan lo disupport full sama orang tua lo. Ya terlebih lagi kayak hubungan lo direstuin sama Tuhan gitu. Jadi waktu dia ngungkapin ke gue ngomong sama dia, Sen, gue gak mau kehilangan lo. Gue gak mau kehilangan lo. Maksudnya, meaning kalau misalnya lo gak serius sama gue, kita temenan aja, gue gak mau kehilangan lo. Kalau lo mau sama gue, kita serius. Gitu. Kalau enggak, udah lo jangan mikir kita ke jenjang berikutnya. Dan surprisingly dia gentleman, dia langsung maju ke, kapan lagi gue ketemu sama mama lo? Terus gue kayak, wow gitu. Jadi kayak, ya udah, maksudnya kita, apalagi yang dicari gitu kan. Kayak sama-sama independen, sekarang harus sama-sama belajar buat saling menyesuaikan untuk bekerja sama, kolaborasi dalam hubungan kita. Ya puji Tuhan, jalannya diberkati. Gitu sih. Gue nggak tahu kepada siapa gue jatuh cinta ya. Tapi kan hati gue bisa memilih kepada siapa pasangan gue nanti kan. Jadi kayak waktu itu gue membuka hati bahwa biarlah hati gue lah yang memilih gitu. Dan ternyata hati gue memilih Angel gitu. Nah, kalau lo tanya 5 tahun ke depan gue seperti apa sama Angel? Angel tuh tandem gue, Angel tuh tong sampah gue, Angel tuh tempat curhat gue, Angel tuh tempat gue berbicara, tempat gue menumpahkan isi hati gue. Jadi gue sama-sama tahu apa yang mau kita lakuin kalau kita bareng. Kalau zaman sekarang anak sekarang mungkin bilangnya collab ya. Jadi gue sama Angel akan tahu banget apa yang gue mau lakuin 5 tahun ke depan. Gue udah bakal tahu kalau gue bakal punya usaha sendiri dari basket, gue punya sekolah basket sendiri, dan di situ juga ada usaha gue, clothing line gue, agency gue, dan gue juga akan kasih satu tempat buat Angel supaya dia bisa juga memikirkan hal yang berbau-bau hukum di situ. Ya at least gue bisa collab sama dia juga, bikin sebuah acara misalnya yang mengedukasi anak-anak basket bahwa anak basket harus paham dan tahu hukum. Jadi gue punya rencana seperti itu sih ke depannya sama dia. Jadi gue udah tahu apa yang mau gue lakuin sama Angel untuk 5 tahun ke depan. Yang pasti sih udah punya anak sih. Buah cinta gue sama Angel 2 aja cukup kali ya sayang. Dan kalau lo bilang gue Angel rumah buat gue ya selama ini sih 14 tahun kita temenan, gue selalu punya waktu untuk ngeluangin waktu ngobrol sama dia sih. Jadi gue kayak nyari dia mulu gitu. Seperti itu sih. Kalau pesan gue buat Kak Angel tersayang dan Bang Insane, persiapan ke depan pasti banyak banget kayak kerikil berantem kecil, biasa lah itu. Berantem kecil biasa, menuju pernikahan tuh biasa. Cuma jangan maksudnya jangan sampai bikin kalian down karena permasalahan sepele. Udah stick to the plan, lihat ke depan aja. Tujuan utamanya adalah pernikahan semua lancar. Untuk persiapannya semoga semua berjalan lancar, semua mungkin ada sedikit, mungkin bukan tensi tapi ya ada, biasalah namanya persiapan sebelum married, nanti ini itu ada emosi sesaat, ada apa, biasalah gitu. Kasarnya intinya dinikmatin aja, dan apapun itu
selalu mensyukuri aja segala hal gitu. Dalam arti yang penting itu bukan dari sekarang menuju pernikahannya kok gitu, tapi nanti ketika kalian sudah menikah dan mempertahankan itu sampai selama-lamanya, itu yang jauh lebih penting gitu. Menikah itu kayak roller coaster. Itu waduh, tapi nikmatin aja. Hidup nggak ada yang sempurna. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Disitulah diuji sebenarnya kalau gue concernnya ke Insane sih, karena gue sama dia punya background yang sama. Gue sama dia dibesarkan oleh orang tua yang single parents. Tapi itu malah menjadi semangat gue untuk membuktikan gue bisa membina keluarga yang baik. Jadi itu menjadi boosting semangat gue buat, wah nih istri gue harus bahagia, anak gue harus seperti itu, dan gue yakin Insane bisa punya semangat yang sama. Kalau dibilang cinta itu tidak melihat bungkus segala macam, kalian berdua udah di level itu sekarang menurut gue. Pertahankan benar. Dan gue yakin, maksud gue pertemanan kalian yang udah belasan tahun itu akan menambah bumbu karena kalian udah kenal lama segala macam. Dan buat Insane pasti lo harus kurangin jam main basket, men. Sekarang waktu prioritasnya kita buat keluarga nih. Seperti itu sih. Ya kalau dari gue, jangan pernah membandingkan kebahagiaan lo dengan yang lain. Lo optimis aja. Dan gue yakin kalian berdua bisa mengarungi kehidupan yang bahagia. Amin. Saya udah makan toka buat entar. Saya mau ke calon suami istri dapat tua kakek nenek. Kebetulan kira-kira 10 Oke. Kita pastikan. Saya memandang dua orang inilah, Mbak Angel dan Bang Insane ini sebagai dua orang dengan kepribadian yang hebat dan kuat gitu. Nggak ada yang lemah kasarnya kayak gitu. Dan biasanya kalau dua orang hebat ini bersatu tuh bisa ada konflik, tapi saya yakin karena mereka juga dua-duanya memiliki pola pikir yang dewasa dan terbuka seperti yang saya kenal, saya yakin masalahnya nggak akan ada lama sih gitu. Jadi ingat aja kenapa kalian bersama, dan ingat aja everything that you guys have been through. Kalau ada orang yang bilang ya, katanya hubungan terbaik itu adalah yang dimulai dari sahabat gitu. Dan kayaknya nggak ada yang dimulai lebih dari sahabat daripada Mbak Angel dan Mbak Insane gitu. Semoga Insane bisa sabar ngadepin gue seumur hidupnya. Dengan segala complicatednya gue, dengan segala kealfaannya gue. Ya jangan berubah. Terus, aduh. Ya gue pengen gue sama dia relationship nantinya rumah tangga, gue pengen hubungan kita jadi berkat buat banyak orang. Gue pengen make impact gitu. Jadi kayak nggak cuma buat kitanya, nggak cuma buat keluarga extended family kita, tapi bener-bener buat banyak orang. Nah, itu jadi mimpi gue. Gue pengen banget kayak punya couple goals ya kalau orang bilang. Gue pengen banget jadi couple goals. Gue pengen banget jadi power couple sama Insane. Gue yakin sama dia bisa. Gue yakin sih. Thank you Insane for being you yang sekarang. Yang lalu lo not that bad. Lo udah keren banget dari dulu. Yang sekarang jauh banget lebih keren. Makanya gue bisa tahu kayak oke, ya udah gue maunya sama lo aja. Gue nggak tahu sih sampai kita bisa sejauh ini, karena ini mungkin banyak campur tangan orang juga, tapi gue percaya bahwa Tuhan sih yang megang peranan, Tuhan yang merencanakan ini semua. Jadi gue berharap sih apa yang sudah Tuhan rencanakan, apa yang sudah Tuhan bikin, apa yang sudah Tuhan atur, gue pengen semuanya berjalan dengan baik, karena gue percaya lo sama gue saling menguatkan. Kita ini seperti yang lo bilang, powerful couple, jadi gue ngerasa gue bisa jadi lebih hebat ketika lo ada di samping gue, dan gue percaya lo juga bisa lebih hebat ketika gue ada di samping lo. Jadi semoga Tuhan sayang sama kita bisa terus jadi pasangan yang hebat dan jadi berkat buat banyak orang. Amin.